Sebetulnya pakai mukaddam ini bener wali apa bukan sih? Itu yang nggak mampu dijawab sebetulnya. Juga usah kita bicara isi karomah. Itu kan junjungan Pakai ente. mukaddam ini wali bukan? Gitu loh. Sidi Kori, itu kan junjungan ente. Perlu diketahui bahwa guru Kiai Golib di masa Nabi Musa itu orang yang tobat nasuha, masa Nabi Musa nih. Ente jangan ngikutin muka gua. Jadi masa Nabi Musa itu orang yang bertobat dari perbuatan dosa besar itu bunuh diri. Bunuh diri. Sebagaimana sekarang orang Jepang apa sih kalau dia kalah perang apa namanya? Istilahnya tuh. Apa? Kiri. Arah kiri. Nah, arah kiri itu produk masa Nabi Musa sebetulnya. Jadi tidak mutlak membunuh orang di masa Nabi Musa itu seperti hukum syariat Nabi Muhammad. Karena perlu ditinjau apa tinjauannya itu. Nah, maka khilafillah yang rahmatullahi Allah teman-teman semua. Jadi karomah-karomah yang tidak bisa dipercaya dan wajib ditolak. Contoh lagi nih kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Ketika ada informasi di dalam sebuah manaqib mengatakan bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani hadir di masa Rasulullah Mi'raj memberikan bahunya. Ya. Itu tetap kita nggak usah percaya itu. Karena itu bukan dari Syekh Abdul Qadir Jailani, dari orang. Gitu. Yang mana yang kita percaya? Yang ketika ada ruh orang meninggal tuh ditarik sama apa? Direbut lah kalau bahasa kasar kita cerita itu oleh Tuan Syekh sehingga orang itu hidup. Itu maklum. Masih maklum syar'i namanya. Enggak takhalluf gitu. Tapi kalau ada cerita mi'rajnya orang ditanya mi'rajnya birruh apa? Bil jasad, dikatakan di situ bijasadi misalkan. Nah, itu murtad. Itu wali, itu murtad. Ada lagi cerita yang menjadi murtad ini. Abu Bakar bin Salim ya, mengalami lahir dari perut maknya malaikat pencatat kebaikan libur. Pencatat keburukan libur. Sampai dia meninggal. Bukan untuk orang keluarga, seluruh dunia pada masa itu, pada masa dia hidup. Maka murtad gitu. Bila mana dia mengaku sendiri bahwa dia lahir dari perut ibunya, malaikat pencatat keburukan itu adalah libur, enggak mencatat keburukan kepada makhluk dia zaman itu, menurut lisan dia murtad. Dan itu sudah saya tanyakan sama ulama Aceh. Saya sudah tanyakan, murtad itu. Walaupun itu dianggap ulama atau wali, murtad bukan wali itu. Sekian yang dapat saya sampaikan teman-teman. Lanjut. Baik, terima kasih Tengku, terima kasih. Gimana kabarnya, sehat? Oh sehat, kalau aku alhamdulillah sehat. Ya enggak, ini orang-orang kita ini memang kreatif. Ada yang batalnya Bani Alawi, ada yang batalnya Bani Ubaid. Ini yang Bani Ubaid ini sebelah saya ini. Ini Bani Maimun Fudda ini. Jadi kalau menurut yang Bani Ubaid berarti marganya Mbak Ubaid. Mbak Ubed. Iya. Itu Maimun Fudda. Ya, berarti Habib ini bukan Mbak Alawi, bukan Mbak Mirba, tapi Mbak Ubaid ya? Mbak Ubed. Mbak Ubed. Ini Ki Jafar ini. Kalau jenengan kan Mbak Mirba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya semuanya. Semuanya. Yang penting semuanya batilun ghairu sahih.
Tapi yang ajibnya itu yang mengemparkan dunia, yang membingungkan orang sejagat. Gaya saya menyusup sampai berantem sama panjenengan, berantem sama Kiai Anu Batu Ampar nih, ya Kiai Ja'far. Saya izin untuk para kiai. Mohon izin, mohon waktunya sebentar ya. Izin untuk hostnya Al Mukarram wal Muhtaram Ki Haji Ja'far. Monggo. Izin ya. Saya ingin studi banding dengan riwayat Isra Mi'raj yang dijalankan Mi'raj terutama ya di sini, bahwa tentunya para yai itu sudah hafal dengan narasi-narasi Qissatul Mi'raj, ya kan? Mari kita bandingkan dengan Mi'raj yang dijalankan oleh kelompok mereka, yang diagung-agungkan oleh mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau proses perjalanan awal Isra Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad kan begini. Saya baca lafadznya saja. Tentunya para kiai sudah paham ini. Bainaman Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hijri muttaji'an baina rajulaini idh atahu Jibril wa Mikail wa ma'ahuma malakun akhar fahtamaluhu hatta ja'u bihi zamzama fastalqahu ala dhahrihi fatawallahu minhum Jibril wa fi riwayatin furija sakfu baiti fanazala Jibril fasyukka min thughrati nahrihi ila asfali batnihi. Thumma kemudian ketika sudah selesai diisi dengan segala macam, ya kan, bekal baginda Nabi Muhammad, thumma utiya bil buraq musarrajan mulajjaman, ya kan, wa huwa dabatun abyadu tawilun fawqa al-himar wa dunal bighal yad'u hafirahu inda ila akhirih. Jadi sekarang saya bandingkan bagaimana pendapat para suhu di sini kan. Kalau Rasulullah dimi'rajkan oleh Allah, diisrakan oleh Allah, itu termaktub di dalam Al-Qur'an surah Al-Isra, yang tentunya antum semua itu hafal di luar kepala sampai ila akhiril ayat, ya kan? Nah, jadi bagaimana ketika kita mendapatkan gambaran proses Isra wal Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad SAW yang begitu luar biasa agung, yang begitu luar biasa menjalani proses demi proses, persyaratan demi persyaratan, sampai dioperasi loh dadanya, dibuang kotorannya, diisi dengan hilim, yakin dan sebagainya dan sebagainya. Nah, kemudian setelah selesai proses itu, kemudian proses berikutnya adalah diberikan transportasi yang sangat luar biasa, yaitu fa'utiya bil buraq, ya kan? Fa'utiya bil buraq. Baginda Nabi Muhammad SAW itu kemudian diberikan transportasi yang sangat luar biasa. Buraq itu saya sudah sampaikan dari tadi awal, itu adalah tunggangan daripada Anbiya wal Mursalin sebelum Nabi Muhammad SAW. Terutama Nabiullah Ibrahim Khalilullah, yang beliau menunggangi buraq itu untuk menziarahi Baitul Haram. Nah, kemudian transportasi, proses dan segala macam persyaratan Isra Mi'raj baginda Nabi Muhammad yang seumur hidup hanya satu kali, itu sedemikian alot dan luar biasa ribet. Lalu bagaimana dengan orang yang mengaku ketika Isra dimi'rajkan 70 kali dalam semalam? Apa yang didapat, apa yang diproses, kemudian memperoleh apa? Tolong dijawab. Oh iya. Koroyai. Kalau Rasulullah mi'rajnya mendapatkan perintah sholat ya dan wudu untuk kaum muslimin kan, berikut rukun-rukun dan syaratnya. Walaupun secara pelaksanaannya rukun dan syarat itu diwujudkan dengan nas bertahap. Itu ya intinya. Yang kedua, kalau pakai muqaddam, itu keuntungannya mi'raj 70 kali itu bawa telur katanya. Bawa pulang telur. Enggak tahu saya telurnya dari mana, telur apa telur dinosaurus, apa telur apa, pokoknya bawa telur aja. Gitu kan. Kurang jauh ngopinya katanya yang di bawah tuh. Jangan analogikan as-sholatu mi'rajul mu'minin. Jangan analogikan ke situ, beda konteks saudaraku. Ya. Kalau as-sholatu beda konteks. Ntar gak apa-apa. Kalau dikatakan as-sholatu mi'rajul mu'minin, apa hebatnya pakai muqaddam 70 kali dalam semalam? Berarti dia 70 rakaat semayangnya semalam. Kalah sama Mama Gelar. Mama Gelar Cianjur 500 rakaat semalam. Ini gak ada apa-apanya.
Hebatnya di mana? Berarti nggak keren dong kewaliannya 70 rakaat semalam. Bahkan dalam satu riwayat 7 kali 7 rakaat berarti. Di pertengahan riwayat 25 rakaat berarti. Hebatnya di mana? Maka saya yang pertanyakan Kiai Galib, Bang Ki Gafar. Sebetulnya pakai mukaddam ini bener wali apa bukan sih? Itu yang nggak mampu dijawab sebetulnya. Juga usah kita bicara isi karomah. Itu kan junjungan Pakai ente. mukaddam ini wali bukan? Gitu loh. Sidi Kori, itu kan junjungan ente. Begini tentang Mi'raj, Mas Maudi ini tentang Mi'raj. Jadi baginda Nabi itu Mi'raj itu kan juga dikritik siangnya sama kufar Quraisy. Ya Abu Jahal dan kawan-kawan lah. Tapi itu juga kan ditanyakan, baginda Nabi itu bertemu dengan rombongan ini, ada yang ketinggalan ininya. Terus bahkan baginda Nabi karena Isra-nya itu ke Masjidil Aqsa, itu kan cerita-ceritanya itu kan sudah masyhur. Kalau dengan sering baca kitab Isra Mi'raj itu ditanyakan tiangnya berapa, pintunya berapa, terus jendelanya berapa, sampai diabadikan oleh syair itu. Kalau saya mohon maaf ya, saya mah yakin semua cerita karomat-karomat yang ada di kitab-kitab mereka itu cerita fiktif, nggak ada kejadian sama sekali. Mana ada tukang kebon jadi wali, tukang kebon karomah nggak ada pernah dengar zaman dulu ya tukang kebon. Jadi teman-teman yang dirahmati oleh Allah, gelar Al-Faqihil Muqaddam itu tahu nggak gelar siapa yang dicomot? Gelar Imam Abu Hanifah. Jadi mujtahid mutlak Al-Imam Abu Hanifah itu digelar Al-Faqihil Muqaddam. Coba buka, ketik selain gelar yang lain. Imam Abu Hanifah bergelar Al-Faqihil Muqaddam. Coba cek kalau nggak percaya. Anak jari saya hilang satu kalau memang nggak ketemu. Ada data. Ini ada yang mau bertanya, monggo. Siapa ini? Singo, monggo, Kang Singo. Ya mau bertanya saya sama susu semua yang di atas ini. Tadi saya selintas mendengar kafir gitu ya, dihukumi kafir. Saya yang kami maksud mungkin golongan mereka, wali-wali mereka. Bagaimana hukumnya kita berwasilah kepada orang yang dihukumi kafir secara ijma ulama? Karena banyak bacaan-bacaan seperti rotib itu kan, wasilah kepada wali-wali yang dihukumi kafir. Begitu saja. Lanjut. Rotib itu mereka mencaplok juga, bukan karangan mereka. Hukumnya hukumnya kan dihukumi kafir. Kalau ya apakah cukup tidak sah saja? Apakah termasuk perbuatan dosa orang yang kita berwasilah kepada sekutu Tuhan? Ya, amalannya itu kan amalan. Ya, amalan itu kan amalan daripada hadis-hadis sebetulnya. Cuman mengambil jalur sanad itu tidak boleh. Tidak sah jalur sanadnya. Soalnya yang memviralkan di tempat kami itu ya saya yang membawa rotib itu. Jadi kayak merasa berdosa gitu loh. Takutnya saya menjadi begini. Bang Muhyiddin. Begini Kang Singo. Apa nih? mau ikut campur sebetulnya Rotib Al-Haddad dia bekas Muhyiddin kan. Kalau kita telusuri kan miliknya sama halnya dan tidak ada bedanya dengan Rotib Ar-Rifai kan. Itu banyak cerita bahwasanya sebetulnya Imam Al-Haddad itu adalah mengamalkan Rotib Ar-Rifai. Cuma oleh muhibbinnya karena Al-Haddad mengontinyukan terus-menerus mengamalkan, dianggap
itu adalah rotibnya Al-Haddad gitu, oleh muhibbinnya, oleh murid-muridnya. Yang sebetulnya 200 tahun sebelumnya itu rotib Al-Haddad sudah tersusun, yang disusun oleh Ar-Rifai gitu. Sama halnya kemarin itu ada yang bertanya di sini, ini doa Al-Jailani itu juga tawassulnya kepada Faqih Muqaddam gitu. Loh kok bisa ya kok gitu, Mana ada? apanya? Syekh Abdul Ya, Qadir nggak Jailani tawassul. Syekh Abdul Qadir Jailani tawassul ke Faqih Muqaddam mana ada? Bukan Riwayatnya ada Syekh nggak? Abdul Qadir. Di sini ada doa Jailanian. Ada doa Jailanian. Tapi kiainya itu menghususi Faqih Muqaddam gitu loh. Ya, Sama Kiai. hal dengan itu, ada Itu pembelokan-pembelokan. tandanya kiainya itu nggak bersanad. Bisa saja dan sebagainya gitu. Jadi itu, dan kita sudah telusuri di kitabnya Ar-Rifai itu memang nggak ada bedanya sama sekali. Ada yang bernarasi ini kebetulan sama, walaupun sama kebetulan nggak mungkin Maaf. susunannya apa sama gitu. Iya, iya. Ini ada tappingan di bawah, mohon izin ya. Mi'rajul Baik. Auliya yashiru ila mi'rajir ruhani aul batini lil auliya was sufiyah. Ini saya paham. Akan tetapi narasi di situ itu dengan kambing. Ya kan, transportasinya itu dengan kambing. Apakah kambing bisa diajak dengan ruhani? Gimana sih? Saya paham karomah ulama, karomah aulia itu paham. Nahnu mimman hajil haji ahli sunnah wal jamaah. Jangan diajari itu. Akan tetapi ketika sudah israf, innallaha la yuhibbul musrifin, saudara. Apapun bentuknya ya. Apalagi khurafat, apalagi kizib, mengada-ngada. Mungkin Jangan. Ustadz Udi, Monggo. salah satu anaknya Faqih Muqaddam berubah jadi itu keledai. Iya. Iya kan, jadi dua-duanya mi'raj rohaniah. Jadi anaknya secara rohaniah menjadi keledai, tapi rohaniah. Paham Takutnya saya Imam Bukhari. naikin Imam aja, Bukhari. naikin aja biar seru, naikin aja. Ya. Saya paham, bukan tidak percaya dengan karomah aulia, dengan karomah-karomah ulama ussolih, solihin, bahwa itu memang tertera di dalam riwayat-riwayat para salafus soleh. Yang mi'raj Ada- itu eruhnya kambing bersama dengan eruhnya Faqih Muqaddam. Tapi nyasarnya ke bulan, katanya dapat oleh-oleh itu telur raksasa itu. Kata kambingnya, wahai ya Faqih Muqaddam, mau kemana ini? Mau ke bulan? Mau ngambil apa itu? Oh, mau ngambil telurnya dinosaurus. Mau dikasih kepada siapa? Tak kasih kepada Ali bin Abi Bakar As-Sakron yang masih ada dalam ruh. Tapi Begitu. kemarin Kiai Nusantara, Kiai Galib, kemarin saya telepon Faqih Muqaddam kemarin. Kata dia itu bohong, saya mah tukang kebon, bukan wali. Tukang kebon ya. Kalau harapan kami itu apa ya, jawab apa, dihukumi secara tegas begitu loh, supaya dihapus itu bacaan, karena ini di tempat kami tidak bisa untuk menghapus itu. Akhirnya dibagi dua dengan saya setiap malam Jumat itu antara rotib sama apa, bacaan Naksabandi Sadili itu jadi gantian. Begini Maunya saya saudara, ya tunggu. mau dibuang. Begini ya. Tentang masalah rotib tadi, itu rotibul haddad, walaupun ada embel-embel haddadnya, itu sesungguhnya rotibnya itu tidak bermasalah. Itu bagus dan banyak diterangkan dalam hadis. Mengamalkan itu adalah kebaikan. Itu satu. Terus tentang cerita-cerita yang menyalahi nasus syariah yang terjadi kepada Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, itu ya bukan dari Abdullah bin Alawi Al-Haddad,
tapi itu kebanyakan di Uqudul Almas yang menceritakan itu banyak dari Muhammad bin Zain al Habsyi. membaca. Ya, yang membaca dari kiri ke kanan kiri itu siapa itu namanya? Bill Smith. Smith. Smackdown itu. Itu Musuhnya si Gori. Maga bule ya. Musuhnya Tengku Gori itu. Lah itu kalau secara bacaan sudah sahih, kriteria Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini sesungguhnya ndak kami temukan beliau itu menceritakan sesuatu yang berlebihan. Makanya tawassul kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, kepada Ar-Rifai, kepada Al-Haddad itu cukup, tapi jangan tawassul kepada Habib-habib yang lain. Itu Jangan nanti tawassul seperti mukaddam aja. ya ke bagi muqaddam jangan itu. Itu tawassul kepada tong kosong itu. Begitu saja. Tidak apa-apa kalau ke Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad itu wujudnya ada, kitabnya ada, karyanya ada, syairnya pun saya sangat mencintai itu. Sebentar Syekh Khalid. Kalau Habib Haddad itu kan dikenal mulai dari kecil kan buta itu. Kok bisa punya karya seperti itu? Padahal kiai-kiai kita untuk ngaji itu ke Arab itu butuh dana ya. Bang, sahabat Bagus. Nabi Anas bin Malik itu juga buta. Orang buta yang dipilih sama Allah jadi orang wali ya, orang saleh, orang pinter ya, nggak masalah. Kalau kita mau mempersoalkan kebutaan dengan karya itu sakit kepala nanti, Bang. Gus Dur itu cemerlang sekali. Beliau juga ya Padahal Kiai Ghalib mereka itu cukup baca Risalatul Mu'awanah nggak percaya lagi mirot cerita-cerita itu. Nggak percaya lagi Syarhul Ainiyah, terus nggak percaya lagi Al-Almas apa tuh, Al-Aglas, nggak percaya udah. Itu jelas di situ tuh dikatakan. Kalau kalian mendengar ada seorang itu wali, walau bisa terbang ke langit, ke udara, kalau menolak syariat, berlawanan dengan syariat, bukan wali. Begitu kata beliau. Bisa menambahi gini Bang Singo ya, kalau Al-Haddad itu seperti yang disampaikan ke Ghalib itu tadi, orangnya jelas, ya terus karya-karyanya ada, terus murid-muridnya juga ada, begitu. Terus adapun Ar-Rifai itu karena kami percaya karena ada manuskripnya, ada datanya kalau itu adalah Rotib Ar-Rifai. Ya mungkin seperti yang disampaikan tadi oleh Nusantara satunya ini ya, mungkin karena sering dibaca atau setiap hari dibaca oleh Abdullah Al-Haddad, maka sama murid-muridnya dikira itu adalah karya Abdullah Al-Haddad. Terus tentang Jailanian, memang di tawassul doa Jailani itu tawassulnya ke Ba'alawi, sawiron wa kabiron, dzakaron wa unsa, ada memang. Itu menurut saya itu penyusupan gitu. Ponakan-ponakan saya di Batu Ampar itu memang Jailani itu diamalkan, doa Jailani itu. Bahkan di sini ya disebut dengan sebelesen karena dibaca di setiap tanggal 11. Akhirnya ponakan-ponakan itu tanya, ini gimana Paman, ini ada tawassulnya ke Fakih Muqaddam dan keluarga Pak Alawi, apa dibaca apa ditinggalkan? Kalau ini saya tegas, itu hapus ditinggalkan karena Fakih Muqaddam dan Pak Alawi itu beda torikoh dengan Syekh Abdul Qadir Jailani, dan tidak ada sanad yang menjelaskan atau data yang menjelaskan kalau
Torikoh atau doa Jailani itu ada sanatnya ke Ba'alawi atau Ba'alawi ada sanatnya ke Syekh Abdul Qadir Jailani. Karena Torikoh Ba'alawi itu ya katanya Tengku Kori ini Bamirbat ini ya ke Abi Madian, walaupun itu juga ditentang oleh keimat palsu kan, karena banyak faktor, banyak hal dari penelitian. Begitu Bang. Nggak ada. Jadi itu ditegaskan oleh saya, hapus tawassul doa Jailani itu ke Bang Alawi dan ke Fakih Muqaddam. Ya di sini dihapus tuh di Batampal, nggak tahu di daerah yang lain. Begitu. G. Kalau nyambungnya ke Jadid boleh. Jadi dia. Ya, sepakat dihapus itu. Ya. Mudah-mudahan warga ini mau ini untuk dihapus itu wasilahnya, karena di sini kolot-kolot Ya semua. tinggal Muhyiddin. kiainya kan, jangan ngosusi. Ini boleh nanti dipertanyakan ya sama Kabib-Kabib. Jadi seandainya ada Habib ngecerot anak orang ya, terus perempuan itu melendung, berarti ngecerot artinya bukan nikah ya kan, dicerot ya. Terus perempuan itu melendung, lahirlah anak. Apakah dia yang anak yang lahir itu masih bermarga Habib, Bamirbat atau tidak gitu? Saya pernah dulu, kalau cuman susah saya mau menceritakannya secara detail karena udah lama ya, bukan dari jalur tulisan ya, tetapi dari jalur simai ya. Itu i'tiqadnya. Dan di sini ada pernah kejadian ngecerot juga, gitu. Punya anak itu tetap disebut Syarifah, gitu. Nah, ini coba dipertanyakan sama mereka kalau Nekomal, apakah mereka menganggap anak yang dikecerot sama Kabib perempuan itu terus hamil, lahir anaknya tetap anak Kabib, apa enggak gitu? Bagaimana menurut panjenengan? Yang mungkin udah pernah nerima dalil-dalilnya bagaimana? Imam Bukhari naik dong. Betul naik. Sudah saya naikin 10 kali, saya kan turun tadi itu. Sudah saya naikin 10 kali, nggak naik, malas Wah. katanya. Ya biar saya yang turun lah, para suhu semua, biar ada seimbang ini atau ada perdebatan dengan pimpin. Izin turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas jawabannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sadar Bagaimana, Ki? diri. Gimana ya? Nggak ada pertanyaan sadar diri ini. Di-mute terus dari tadi kayaknya. Anora ya miring cukup miring lah. Oh, siap. Enggak, takut ada pertanyaan gimana gitu. Ada unek-unek di hatinya gimana gitu tentang perkembangan yang ada di Sumeneb gitu. Gimana? Alhamdulillah Sumeneb kondusif lah. Alhamdulillah Kondusif, aman Sumeneb. aman Sumeneb lah. Katanya informasinya di sini di Sumeneb itu banyak Habib katanya di Sumeneb itu. Ada cuman nggak keluar lah. Kok nggak keluar? Sudah Nah. lenga-lenga tuh udah. nggak keluar lagi lah, bahkan teman-teman saya pribadi banyak lah nggak keluar lah, beda dengan yang di komen lah. Oh, siap. Yang penting Sumeneb kondusif, aman, tentram, nggak ada ini. Alhamdulillah. Izin Nora Ompul. Nggih, monggo. Kemarin waktu saya naik ke room jenengan, itu jenengan kok nggak mau ya kok kompoi bi Rafatah. Siapa? Oh, nggak mau dia. Saya kan sudah komitmen. Saya tidak mau berdebat dengan saudara sendiri atau dengan famili sendiri. Enggak, narasinya bukan begitu, Nora. Nah, Sampean itu kan diurut tuh dari jalur nyai jenengan, ibu jenengan toh. Nah, nggih. ya kan? Nggih. Ya kan jenengan dipaksa suruh ngakui kalau jenengan itu kompoinya Kefata. Kok jenengan ngeles terus gitu loh. Kenapa? Kenapa? Dari jalur ibunya bilang, jangan dari bapaknya saja, dari jalur ibunya juga dibilang kata saya. Rambul.